Selamat malam Ibu, Ya, silakan duduk. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Intan yang bertugas di klinik pada malam hari ini. Sebelumnya boleh saya tahu nama Ibu? ya, nama saya Dia. Oh ya, Bu Dia. Sebelumnya saya boleh minjam buku KIA-nya terlebih dahulu. Baik, tadi di depan sudah dilakukan pemeriksaan ya Bu? Iya, sudah. Ini Ibu kehamilan pertama, terus 2 bulan ya Bu? Iya. Iya. Sebelumnya di sini saya akan menanyakan keluhan Ibu. Ibu ada apa ya di sini? Saya mual muntah di pagi hari. Oh, seperti itu. Iya. Sebelumnya karena ini mual muntah, apakah mual muntah ini mengganggu kegiatan Ibu? Sangat mengganggu. Oh, mengganggu ya Bu. Iya. Jadi kalau mau apa-apa itu terganggu. Dalam sehari mual muntahnya itu berapa kali? 2 kali. 2 kali. Iya. Sampai muntah atau hanya mual saja ya Bu? Sampai muntah. Kalau muntah itu kan mengeluarkan sesuatu, Iya. kalau mual kan hanya mual-mual saja. Berarti sampai muntah ya Iya, Bu? sampai mengeluarkan. Oh iya. Jika sekali hanya 2 kali itu masih dalam batas yang wajar ya Bu. Nah itu merupakan hal yang normal atau fisiologis. Karena Ibu di sini baru kehamilannya baru trimester kedua, itu merupakan sesuatu yang wajar dan normal dan Ibu itu tidak perlu khawatir. Nah untuk mual muntahnya sendiri itu disebabkan karena kenaikan hormon Bu. Jadi pada kehamilan trimester pertama itu ada hormon yang namanya hormon HCG dan itu mengalami kenaikan gitu. Jadi itu menyebabkan ibu mual muntah di pagi hari. Baik, di sini saya akan memberi pengetahuan kepada ibu mengenai cara mengatasinya. Nah, untuk cara mengatasinya sendiri, yang pertama ibu itu bisa mengurangi makannya itu jangan terlalu banyak, makan sedikit tapi sering. Jadi kalau mau makan itu dikurangin porsinya, namun sering gitu loh Bu. Oh, iya. Kemudian ibu bisa menghindari makanan yang berbau anyir atau berbau menyengat, karena itu bisa menyebabkan mual dan muntah. Kemudian ibu bisa makan kue kering, kan kalau kue kering itu kan lebih enak dimakan gitu lah Bu, kan nggak menyebabkan anyir gitu, nggak menyebabkan mual muntah juga. Kemudian ibu bisa minum susu. Bisa. Nah itu jika ibu bisa minum susu, ibu bisa minum susu, tapi jangan berlebihan juga, yang bisa sehari sekali saja itu. Tapi juga jangan susu yang membuat ibu ingin mual, susu yang biasanya dikonsumsi ibu saja. Tapi nanti jika ibu mengkonsumsi susu terus ibu mual, itu ibu bisa menggantinya dengan makan es krim. Nah itu tidak apa-apa karena es krim itu kan juga mengandung susu, namun tidak seperti susu yang pada biasanya gitu kan Bu, lebih enak gitu. Kemudian ibu juga bisa menghindari makan santan, karena kalau makan santan terlalu banyak itu kan juga menyebabkan enak gitu loh, ya nggak Bu? Oh, iya. Itu nanti ibu juga bisa menguranginya seperti itu. Iya. Ini sudah paham untuk keluhan mual muntahnya? Sudah. Baik. Dalam trimester pertama itu biasanya ada keluhan-keluhan lain yang biasa disampaikan oleh pasien. Nah, yang keluhan lain diantaranya itu ada yang pertama sering BAK. Sering BAK itu juga merupakan sesuatu yang wajar dikarenakan rahim ibu itu terdesak oleh janin. Jadi janinnya itu mendesak kandung kencing ibu. Nah, jadi itu yang menyebabkan biasanya sering kencing. Ibu sering kencing nggak? Iya, sering. Oh, sering. Iya. Tapi tidak mengganggu ya? Tidak. Ya. Untuk cara mengatasinya sendiri itu nanti ibu bisa minum air putih yang banyak di siang hari, namun menguranginya di malam hari. Seperti itu Bu. Lalu kemudian biasanya juga ada rasa panas pada daerah sini Bu, perut. Ibu merasakan? Dia merasakan. Nah itu juga tidak apa-apa ya Bu, itu merupakan hal yang wajar, dan itu disebabkan karena sistem pernapasan lambat. Jadi nanti kan sistem pernapasannya lambat ya Bu, jadi asam lambungnya tuh naik gitu loh Bu sampai ke tenggorokan sini. Jadi itu kan kayak
panas di ulu hati gitu, kayak orang lemah gitu, tapi itu sebenarnya tidak apa-apa. Jika terjadi seperti itu lagi, untuk cara mengatasinya, ibu bisa mengunyah permen karet. Permen karet itu kan bisa memproduksi air liur ya bu. Nah, air liur itu bisa menetralkan asam lambung yang naik di sini. Jadi nanti asam lambungnya itu bisa netral gitu. Kemudian ibu juga bisa mengonsumsi susu, itu juga bisa mengurangi menetralkan asam lambung. Kemudian ibu juga jangan makan pedas ya, karena pedas itu bisa memicu kenaikan asam lambung. Asam lambungnya itu jadi naik karena bisa makan pedas, terus asam seperti itu juga. Terus ibu juga bisa, ibu jangan terlalu banyak makan dan minum. Kenapa? Ya itu kan karena itu asam lambungnya itu bikin naik gitu loh bu, jadi bikin sakit. Jadi secara berlebihan itu juga nggak baik, yang sedang-sedang aja gitu. Ibu, ini saya sudah menjelaskan untuk cara mengatasi mual, terus sering BAK itu cara mengatasinya gimana. Kemudian juga udah menjelaskan cara mengatasi rasa panas pada daerah perut. Dari penjelasan saya, apakah ibu mengerti? Ya, insya Allah saya mengerti. Baik, jika ibu mengerti, saya untuk meyakinkan saya ibu mengerti itu, saya coba tanya ke ibu ya. Iya. Untuk cara mengatasi mual sendiri itu tadi gimana bu? Tidak boleh makan banyak, tapi sering. Terus tidak boleh makan yang menyengat, berbau menyengat. Ya, baik, ibu pintar sekali ya. Iya, makasih. Ya, jika ibu sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan, ibu bersedia menerapkannya di rumah? Ya, bersedia. Baik, jika ibu bersedia, boleh saya catat dulu bu, di sini buku KIA-nya untuk kunjungan. Baik, ini sudah saya catat ya bu. Ini buku KIA-nya. Nanti untuk kunjungan ulangnya, kunjungan ulang ke sini itu 1 bulan kemudian ya bu. Ini kan tanggal 6 Mei, berarti tanggal 6 Juni ibu kesini lagi untuk memeriksa kehamilan lagi. Namun jika ibu ada keluhan itu nanti bisa datang ke sini lagi, jangan menunggu 1 bulan. Seandainya 2 minggu kemudian ibu ada keluhan apa gitu, langsung ke sini saja ya bu. Baik, ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak. Nah, jika tidak, terima kasih atas kunjungannya, semoga dapat membantu. Ya baik, terima kasih ya bu, semoga jadinya sehat selalu. Ya, terima kasih.